Kromium adalah unsur paling melimpah ke-22 di kerak bumi. Kromium banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti industri otomotif, alat berat, dan sebagainya untuk memberikan ketahanan terhadap korosi. Kromium diperoleh dari biji kromit, sekitar 2/5 biji dan konsentrat kromit di dunia diproduksi oleh Afrika Selatan. Dalam pengolahan biji kromit, sekitar 90% dari biji kromit yang ditambang dirubah menjadi ferrokrom yang digunakan untuk membuat stainless steel. Sedangkan yang lainnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain yakni untuk chrome plating. Untuk mendapatkan biji kromit, pada pertambangan terbuka sebelum melakukan penambangan kromit, dilakukan proses pengambilan sampel inti batuan. Setelah sampel diuji pada lokasi penambangan, lalu diratakan untuk penyingkirkan topsoil atau lapisan permukaan atas tanahnya. Lalu untuk mencapai biji kromit yang ada di bawah tanah, dilakukan dengan cara menghilangkan overburden terlebih dahulu dengan cara meledakannya. Selanjutnya, biji kromit dibawa menggunakan truk pengangkut menuju ke mesin crusher untuk dihancurkan. Biji kromit akan diproses menjadi lampior dan fine konsentrat atau menjadi biji kasar dan konsentrat halus menggunakan spiral separator. Kemudian lampior dan fine konsentrat dibawa menuju ke fasilitas pengolahan ferrokrom, lalu dicampur material lain sehingga nantinya akan menjadi pelet kromit. Pelet ini lalu dimasukkan ke dalam sintering furnace atau tungku sintering. Dan setelah proses sintering ini, pelet akan menjadi molten ferrokrom. Molten ferrokrom kemudian akan dituang pada wadah, sedangkan selek atau terak akan dibuang dan nantinya selek tersebut dapat digunakan lagi untuk proses pembangunan jalan raya. Setelah itu, molten ferrokrom akan dibawa menuju ke telemelting shop, di mana molten ferrokrom ini siap digunakan untuk membuat stainless steel. Pada dasarnya, untuk membuat stainless steel atau bahan karat krom merupakan salah satu bahan paduan yang paling penting. Sedangkan, dalam prosesnya untuk membuat stainless steel, 90% bahan mentah digunakan berasal dari recycled steel atau baja daur ulang. Recycled steel kemudian dilebur pada electric arc furnace di suhu 1600 derajat Celcius. Di dalam electric arc furnace, recycled steel kemudian dicampur dengan bahan mentah lainnya, seperti nikel dan sebagainya, sehingga akan menjadi molten steel. Setelah menjadi molten steel, lalu dicampur dengan molten ferrokrom, sehingga menjadi baja tahan karat dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selain untuk baja tahan karat, kromium juga dapat diolah menjadi larutan asam kromat. Larutan ini bersifat oksidator kuat berwarna merah kecoklatan, jingga atau kuning tergantung konsentrasi kromium. Asam kromat digunakan sebagai senyawa intermediate diet dalam kromium plating, yaitu pelapisan kromium pada permukaan suatu benda. Tujuan dari chrome plating ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap korosi, goresan, dan lain-lain. Chrome plating memiliki beberapa macam, diantaranya dekoratif, chrome plating, dan hard plating. Pada dekoratif chrome plating yaitu pelapisan kromium di atas lapisan nikel yang bertujuan untuk memberikan tampilan visual dan memberikan ketahanan korosi standar pada benda logam. Untuk ketebalan lapisannya antara 10 sampai 25 mikron, dan contoh pengaplikasiannya adalah seperti pada velg mobil, pegangan pintu, pisau dapur, sendok, dan lain-lainnya. Sedangkan pada hard chrome plating adalah pelapisan kromium pada benda logam dengan tujuan memberikan ketahanan korosi dalam pemakaian jangka panjang. Lapisan kromium pada hard chrome plating ini lebih tebal dibandingkan dengan lapisan kromium pada dekoratif chrome plating, yakni di antara 20 sampai 100 mikron. Secara garis besar, hot chrome plating terdiri dari beberapa tahapan, di mana langkah awal adalah melakukan pembersihan permukaan material.
Permukaan material yang akan dilakukan proses pelapisan harus benar-benar bersih dari kotoran, lemak, minyak, korosi, dan lain-lain. Proses pembersihan ini melibatkan proses pembersihan mekanis menggunakan stone grinding maupun electronic streaming. Kemudian selanjutnya adalah proses pre-plating. Proses ini mencakup proses masking, yakni persiapan permukaan material dengan cara menutup area sehingga hanya area saja yang terkena pelapisan. Selanjutnya, permukaan material akan dibersihkan lagi, lalu dimasukkan ke dalam plating tank yang berisi elektrolit yang mengandung ion kromium. Ketika material berada di dalam plating tank, arus listrik dialirkan ke dalam plating tank yang kemudian menyebabkan ion kromium dalam elektrolit terionisasi. Ion-ion ditarik menuju permukaan material sehingga nantinya akan melekat pada permukaan material sebagai lapisan kromium. Nantinya ketika selesai, material yang ada di dalam plating tank tersebut diangkat lalu dilakukan proses pembersihan, kemudian dilakukan inspeksi